Shalom damai sejahtera SMCC. Bersyukur kita boleh kembali hadir di kesempatan hari ini, beribadah bersama dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, dan saya berdoa biar minggu demi minggu setiap kali kita menerima kebenaran firman Tuhan, saya berdoa kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan yang kuat, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam keseharian kita. Sebab firman Tuhan akan sangat mudah kita alami dalam kehidupan kita waktu firman itu kita praktekkan. Bukan hanya sekedar firman itu kita dengar, kita renungkan saja, tetapi sampai titik kita melakukan dan menjalankan kebenaran itu dalam keseharian kita. Firman Tuhan punya daya ubah pada saat saudara melakukannya. Firman Tuhan akan menjadi pedoman dan penuntun pada saat saudara mengalami kebenaran itu sendiri. Dan di kesempatan hari ini, mari kita akan sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang saya yakin ayat ini menjadi ayat yang sudah terlalu sering kita mendengarnya. Dan izinkan saya kembali, firman Tuhan kembali hari ini mengingatkan kita, dan mari kita buka bersama-sama dari kitab Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua, kita akan lihat bersama-sama ayat yang ke-9. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9. Perlahan-lahan saya akan membacakannya buat saudara. Ayat ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya bacakan sekali lagi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Dan bukan cuma meninggikan Yesus, tetapi sekaligus mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terjemahan yang lain menulis, tetapi karena inilah Allah meninggikan Dia sampai ke sorga dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Menarik, saya yakin dan percaya setiap saudara punya kerinduan untuk kehidupan kita ditinggikan Tuhan. Kehidupan kita mengalami satu kemajuan. Kehidupan kita menjadi sebuah pengaruh dalam kehidupan. Kehidupan kita mengalami progresif dalam kehidupan kita. Tapi hari ini mari kita sama-sama melihat apa kunci sampai kemudian Bapa di sorga berkata Allah sangat meninggikan Yesus. Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Seringkali untuk mencapai di sebuah posisi puncak dalam kehidupan, dalam karir, dalam apapun yang saudara kerjakan, saudara mesti sikut orang lain, saudara injak orang lain. Tapi hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana cara Yesus dalam kehidupannya. Bagaimana Yesus memainkan peran sentralnya dalam perjalanan kehidupan Yesus. Dan ini menjadi contoh bersama buat Anda dan saya di kesempatan hari ini. Saya berdoa biar kebenaran ini menjadi panduan, menjadi tuntunan kehidupan kita. Bahwa untuk mencapai semua yang Bapa inginkan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, kita akan melihat bersama-sama ada 3 kunci supaya kita mengalami peninggian demi peninggian. Supaya kita mengalami kemajuan dalam kehidupan kita. Supaya kita mengalami sebuah kehidupan yang bukan cuma sekedar diberkati, bukan cuma sekedar kehidupan yang melimpah, tapi kehidupan yang memberi impact, memberi pengaruh dalam kehidupan banyak orang. Mungkin hari ini saudara berkata, saudara nggak punya kemampuan mempengaruhi orang lain. Beberapa dari saudara mungkin berkata, saya tidak punya kemampuan untuk memimpin orang lain. Beberapa saudara mungkin berkata, tapi saya nggak punya posisi penting di pekerjaan saya. Beberapa saudara mungkin berkata, saya nggak punya alat pengaruh yang lain. Seperti orang lain punya. Dia punya posisi yang tinggi. Dia punya jabatan yang sentral. Dia punya struktur di organisasi. Tapi hari ini mari kita akan melihat. Bahkan Yesus pun sejak awal dia memposisikan dirinya sebagai orang yang memang diutus oleh Bapaknya.
Bahkan Alkitab menulis dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Nah, mari kita akan lihat dengan cepat. Ada 3 kunci, ada 3 gaya hidup yang harusnya kita tampilkan supaya kemudian kita punya pengaruh di sekeliling kita. Sebuah gaya hidup yang harusnya kita impartasikan, kita tunjukkan, kita teladankan dalam kehidupan ini. Sebab pada saat saudara punya alat pengaruh ini, maka saya yakin pengaruh itu punya daya tarik, pengaruh itu punya daya ubah, dan pengaruh itu membuat Anda terlihat, tersentuh, terasa oleh banyak orang. Bukankah kita dipanggil menjadi orang-orang yang punya impact? Bukankah kita dipanggil sebagai orang-orang yang punya pengaruh, influence di sekitar kita, bahkan dimanapun kita pergi dan berada? Saudara pasti tentunya udah sering kali mendengar beberapa ayat firman Tuhan. Bahwa kamu adalah garam dunia. Anda dan saya adalah terang dunia. Bahkan ayat itu ditulis jauh sebelum Anda lahir baru. Ayat itu sudah ada jauh sebelum Anda punya prestasi di pekerjaanmu. Jadi sejak awal, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu merindukan kita hadir melepaskan pengaruh. Kita hadir berdampak. Kita hadir menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita. Nah, kita akan lihat ada 3 kunci. Sampai kemudian ayat ke-9 dari Filipi pasal 2. Dikatakan itulah sebabnya. Kata itulah sebabnya berarti mengandung alasan. Kata itulah sebabnya berarti mengandung sebuah reason atau alasan kenapa sampai Bapa meninggikan Yesus. Bahkan ditulis sangat meninggikan dia. Nah, hari ini mari kita akan sama-sama melihat 3 hal tersebut. Dan mari bergairahlah untuk menghidupinya. Bergegaslah untuk mengerjakannya dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya, sebab firman Tuhan sudah janjikan pada saat kita melakukannya. Terang Kristus akan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan ada atasmu. Mari kita akan lihat, kita akan naik di atasnya. Apa kunci ayat ke-9 ini terjadi? Ada 3 gaya hidup. Ada 3 model hidup, ada 3 perilaku hidup, ada 3 sikap hidup yang harus kita miliki supaya kita bisa melepaskan pengaruh dimanapun kita pergi dan berada. Saya mengajak saudara melihat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Kunci yang pertama dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat ke-5. Menarik, ayat ke-5 dari Filipi pasal 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Itu kata kuncinya. Hendaklah kamu, Anda dan saya, saudara semua yang mendengarkan firman ini, dalam hidupmu, dalam keseharianmu, dalam seluruh aktivitasmu, dalam seluruh perilakumu, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di terjemahan yang lain menuliskan, hendaklah saudara bersikap seperti Yesus Kristus. Jadi harusnya Alkitab bilang bersikap, berperilaku seperti Yesus Kristus. Nah, di ayat yang ke-5, kunci yang pertama. Supaya kita bisa melepaskan pengaruh. Ayat ke-5 menulis, hendaklah kamu hidup. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Yang pertama, pengaruh akan mudah Anda lepaskan pada saat Anda dalam komunitas. Pengaruh akan mudah orang bisa lihat pada saat Anda seringkali berkumpul bersama. Pengaruh akan sulit dilepaskan untuk dirimu sendiri. Pengaruh akan sulit dilepaskan kalau Anda fokus pada kepentinganmu sendiri. Pengaruh bahkan akan sulit orang lain lihat kalau Anda nggak ada dalam sebuah kumpulan, sebuah komunitas. Nah, itu sebabnya SMCC berulang-ulang dan bahkan menjadikan sebuah nilai, sebuah kendaraan untuk mengalami revival, untuk orang mengalami banyak pemulihan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat yang terjadi dalam kehidupan berjemaat. Komunitas adalah kunci untuk kita mengalami semuanya. Makanya sulit Anda akan mengukur pengaruh Anda kalau hanya Anda seorang diri. Ya, akan sulit pengaruh Anda itu terlihat
kalau Anda kemudian menarik diri dari kumpulan. Bahkan ada sebuah pepatah menulis, ya, untuk berjalan dengan cepat, satu orang dapat membawa perjalanan jauh lebih cepat, tapi berkelompok membuat perjalanan lebih jauh. Hanya dengan seseorang, hanya Anda sendiri mungkin lebih cepat. Tapi kalau Anda ingin perjalanan jauh ke depan, Anda nggak bisa sendiri. Anda harus saling mengakses satu dengan yang lain. Anda harus saling terhubung satu dengan yang lain. Makanya di beberapa waktu ke depan ini, kita terus mempraktekkan apa yang namanya koinonia. Sahabat bersekutu. Bahkan di beberapa ayat yang saudara baca tentunya, Alkitab menulis jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dilakukan banyak orang. Pertemuan ibadah yang dimaksudkan di situ bukan ibadah hari minggunya, ibadah rayanya, Sunday service-nya. Tapi pertemuan ibadah yang dimaksud di situ adalah community, komunitas. Sebab ada kata saling menguatkan di situ, saling membangun di situ. Dan disitulah Anda bisa praktek karunia. Dan pengaruh-pengaruh dari karunia-karunia rohanimu akan mudah terlihat. Oh, karena orang akan mudah merasakan dampak, merasakan manfaat pada saat kita ada dalam komunitas. Bahkan tidak jarang, komunitas sebagai alat konfirmasi. Pada saat Anda menjalani kehidupan, komunitas akan menjadi kelompok yang memberikan afirmasi, konfirmasi perjalanan panjangmu. Komunitas akan jadi alat atau jadi tempat di mana Anda diapresiasi, Anda diafirmasi terhadap apa yang harusnya saudara kerjakan. Dan jelas, kalau saudara melihat rekam jejak Yesus di awal mula perjalanannya, hal yang pertama yang dia buat, dia kumpulkan murid. Hal yang pertama dia lakukan untuk menggenapi pekerjaan Bapaknya. Untuk menyelesaikan amanat Bapaknya. Sederhana, yang pertama kali dia buat, dia kumpulkan murid. Stages yang pertama yang Yesus buat adalah dia live in community. Dia hidup dalam komunitas. Makanya sulit. Alkitab menulis akan jadi sulit kehidupan kita berdampak kalau kehidupan kita independen. Kita jauh dari sebuah komunitas. Makanya bergairahlah waktu Anda dalam komunitas. Terhisaplah dalam komunitas. Sebab percayalah, Anda latihan mempengaruhi itu di komunitas. Anda latihan berbagi di komunitas. Anda latihan mempertajam karunia-karunia rohani di komunitas. Anda latihan leadership di komunitas. Anda latihan memberi di komunitas. Anda latihan bertemu dengan orang-orang yang sulit di komunitas. Di komunitaslah tempat latihan yang paling kompleks sekaligus paling lengkap. Dan rasa-rasanya tidak ada pilihan gaya hidup yang lain yang Anda bisa temukan. Semua sifat Allah terjadi selain live in community. Coba, sifat Allah apa saja yang terjadi di komunitas? Semua sifat Allah itu terjadi di dalam komunitas. Jadi pada saat Anda mendekat dengan komunitas, Anda terhisap dalam komunitas, Anda masuk dalam komunitas, Anda bonding dalam komunitas, Anda bersatu dalam komunitas. Pada dasarnya, tanpa Anda sadari, Anda lagi terhisap dalam sebuah gaya hidup Kristus. Makanya di ayat ini, Paulus mengingatkan, Anda hanya akan bisa menaruh pikiran seperti pikiran Kristus. Anda hanya akan punya perasaan seperti perasaan Kristus, pikiran seperti pikiran Kristus, kalau Anda hidup bersama. Makanya akan sangat sulit, percayalah. Anda punya mindset Kristus kalau Anda hidup menyendiri. Makanya sulit karakter Anda teruji, pengaruh Anda sekali lagi dilepaskan, kualitas karakter, kualitas kerja Anda itu sulit terekspos kalau Anda kemudian seorang diri. Jelas ayat ini berkata, Anda hanya akan bisa melihat atau mengalami pikiran Kristus, perasaan Kristus, cara berpikir, cara merasa seperti
merasakan perasaan Yesus kalau Anda tidak mendekat dengan komunitas. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi kebersamaan itu selalu punya daya ubah. Kebersamaan itu bisa melepaskan pengaruh. Nah, hari ini hal yang pertama yang saya mau kembali ingatkan buat saudara. Buat rekan-rekan yang belakangan ini. Saudara berkata begini, saya capek dengan orang-orang yang sulit di komunitas. Justru itu kesempatan kita lagi melatih kepemimpinan kita, bukan? Apa menariknya kalau saudara hanya terbiasa menghandle orang-orang yang mudah diatur? Bukankah karakteristik setiap orang itu berbeda? Kepribadian dasar berbeda, karunia-karunia rohani berbeda, kerinduan berbeda. Tapi itu kan kesempatan rupa Kristus jadi lengkap, jadi nampak, jadi terlihat. Saudara nggak bisa membuang yang satu dan saudara mengambil yang lain. Apa jadinya kalau mata kanan saya berkata kepada mata kiri saya bahwa mata kiri saya jelek, mata kiri saya nggak penting. Apa jadinya kalau tangan kanan saya berkata kepada kaki kiri saya bahwa kamu nggak penting? Justru karena kita saling membutuhkanlah, makanya menjadi lengkaplah anggota tubuh dengan peran dan fungsi yang berbeda tentunya. Hal yang pertama yang saya mau ingatkan buat saudara di hari ini, mari kalau saudara rindu mengalami seperti apa yang Yesus alami, mari hal yang pertama, live in community. Punya gaya hidup komunitas, ya, tenggelamlah, terlibatlah. Makanya coba lihat, kalau saudara menjangkau orang hidup dalam komunitas, saudara itu lagi mengantar dia melihat sebuah gaya hidup real life, gaya hidup Kristus. Belum tentu kalau saudara bisa urus diri saudara sendiri, saudara bisa urus orang lain, bukan? Belum tentu. Makanya kita praktek itu di komunitas. Kita latihan itu di komunitas. Coba, isu kualitas apa yang tidak difasilitasi oleh komunitas? Saudara berkata gini, saya mau latihan menyembah Tuhan, komunitas tempatnya. Saudara berkata gini, saya mau latihan tentang doa itu seperti apa? Di komunitas tempatnya. Saudara mau melatih diri untuk sharing itu di mana? Di komunitas. Saudara mau melatih diri berbagi firman itu di mana? Komunitas. Kalau hari ini, saudaraku, saya bisa berdiri di depan saudara dan bisa sharing firman. Saya telah melatihnya tahun 96, 97, 25 tahun yang lalu itu di komunitas. Saya masih teringat, saya pertama kali sharing firman itu dengan membaca. Saya baca di kertas putih yang saya tulis. Di kertas HVS yang saya buat di rumah. Lalu kemudian saya bacakan 5 menit selesai. Komunitas adalah tempat latihan terbaik untuk jiwamu. Latihan terbaik untuk tubuhmu. Latihan terbaik untuk rohmu. Latihan terbaik untuk leadershipmu. Latihan terbaik untuk penyembahanmu. Latihan terbaik untuk semua hal dalam kehidupanmu. Itu latihan terbaik. Saudara belajar mengasihi pun di komunitas. Saudara belajar menerima orang lain pun di komunitas. Betapa hebat Alkitab bilang, kalau Anda hidup bersama, maka pikiran dan perasaan Kristus itu Anda boleh alami. Teman-teman, rekan-rekan bisa alami dalam kehidupan Anda. Yang pertama, mari miliki sebuah gaya hidup komunitas. Hal yang kedua di ayat yang ke-6. Bagaimana melepaskan pengaruh dalam kehidupanmu? Terbiasa dalam kelompok, terbiasa dalam komunitas. Yang kedua, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sekali lagi saya bacakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam terjemahan yang lain menulis ayat yang ke-6, yang tidak menuntut dan
tidak tetap berpegang kepada hak-haknya sebagai Allah. Tentunya kita tahu Yesus hadir di muka bumi dalam kapasitas sebagai seorang manusia, namun di saat yang sama dia juga sebagai Allah. Dia sebagai Tuhan. Tapi menarik di ayat ini, untuk dia belajar melepaskan pengaruh, untuk Yesus kemudian menjadi pribadi yang Bapa sematkan di atas segala nama, nama di atas segala nama. Yang Yesus justru pamerkan sederhana. Di ayat yang ke-6, yang menjadi poin kedua saya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang kedua, miliki gaya hidup kehambaan. Tahukah saudara, gaya hidup kehambaan justru akan mengantar Anda ke atas. Gaya hidup kehambaan justru adalah daya dorong untuk kemudian karakter Kristus, pengaruhmu ada dan nyata dalam kehidupan. Bukankah bangsa ini capek dengan pemimpin-pemimpin yang otoriter? Bukankah bangsa ini capek dengan gaya kepemimpinan yang kasar, yang manipulatif? Dibutuhkan sosok pemimpin yang hadir dengan nilai-nilai kehambaan. Makanya Alkitab menulis, sejauh mana Anda memimpin, hanya sejauh Anda melayani. Jadi kapasitas kepemimpinan Anda, kapasitas pengaruh kepemimpinan Anda, hanya sejauh mana saudara punya nilai kehambaan. Jadi sejauh apa kepemimpinan Anda, sejauh apa Anda melayani orang lain. Makanya menarik di ayat ini, dalam terjemahan yang lain, Yesus tidak menuntut, Yesus tidak berpegang menuntut hak-haknya sebagai Allah, meskipun sebenarnya dia Allah, ayat ini menulis. Masihkah gaya hidup kehambaan hari-hari ini kita miliki? Dan saya yakin, saudaraku, kita itu nggak suka banget kalau kemudian orang bilang kita nggak ada apa-apanya. Kita itu nggak suka banget kalau ada orang bilang kita nggak punya apa-apa. Kita itu bahkan nggak suka mendengar kalau ada orang bilang kamu bukan siapa-siapa. Tapi sadarkah rekan-rekan hari ini bahwa Yesus tidak lagi mencoba untuk menarik perhatian massa hanya untuk pamer otoritas. Yesus tidak tertarik untuk menarik pengaruh datang dalam hidupnya hanya dengan sesuatu yang mungkin saudara pikir itu adalah yang terbaik untuk mendapatkan pengaruh. Enggak. Yesus malah datang dengan roh yang berkepalikan, opposite spirit. Dia datang dengan hati hamba. Dia datang dengan kerendahan hati. Dalam sebuah buku yang ditulis ya oleh seorang penulis, Andre Womack namanya. Andre Womack dalam sebuah buku dia menulis, kalau Anda ingin menarik lebih banyak favor datang dalam hidup Anda, Andre Womack berkata di dalam buku tersebut, kuncinya adalah memperbesar kerendahan hati Anda. Wow, berarti kerendahan hati itu kunci menarik favor datang dalam hidup Anda. Makanya berulang-ulang ditulis dalam Alkitab bahwa Tuhan benci orang sombong. Apa yang perlu kita sombongkan dalam kehidupan? Bahkan kesombongan Anda justru menghancurkan pengaruh Anda. Kesombongan Anda justru mengaburkan pengaruhmu. Kesombongan Anda justru menghancurkan pengaruhmu. Mari hari ini miliki sebuah gaya hidup hamba. Dan gaya hidup hamba di ayat ini kalau saudara tadi membaca, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa? Orang yang punya gaya hidup hamba memang gak ada apa-apa. Dia punya roh rendah hati. Tidak memiliki sesuatu untuk dibanggakan dalam hidup selain Yesus Kristus namanya. Dia adalah pribadi yang bukan cuma gak ada apa-apanya, tapi memang dia gak punya apa-apa.
Gak punya apa-apa, artinya apa? Dia punya spirit hati untuk melepaskan, bukan untuk mempertahankan. Memang gak punya apa-apa. Sebab semua yang dipercayakan hanyalah titipan, semua yang dipercayakan hanya untuk dikelola, bukan untuk dimiliki. Jadi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda hari ini, bisnismu, pekerjaanmu, uangmu bahkan, otoritas yang hari ini Anda punya di pekerjaanmu, struktur jabatan struktural dalam kehidupanmu, ingat, Anda cuma dititipkan untuk dikelola, bukan untuk Anda miliki. Dan Yesus pun tidak terganggu kalau kemudian dia diragukan. Yesus pun tidak terganggu karena memang dia nggak punya keinginan menjadi siapa-siapa. Coba, bukankah konflik dimulai, persoalan dimulai pada saat Anda ingin menjadi siapa-siapa? Yesus berkebalikan, dia nggak tertarik untuk menjadi siapa-siapa. Kerinduannya satu, melayani Bapaknya. Tahukah saudara, waktu saudara punya hati hamba, akan sangat mudah Tuhan bawa Anda pada tempat yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Pada saat saudara punya hati hamba, justru saudara lagi memperagakan sebuah gaya hidup Kristus dalam kehidupan kita. Mari miliki gaya hidup hamba. Ya, mari miliki gaya hidup yang melayani. Layani satu dengan yang lain, itu kehambaan. Makanya kehidupan kita harusnya menjadi kehidupan yang kosong. Sebab kalau kehidupanmu menjadi kehidupan yang kosong, mudah bagi Tuhan untuk mengisi Anda sampai penuh. Tapi kalau saudara merasa sudah penuh, makanya susah Tuhan bergerak dalam kehidupanmu. Karena Anda merasa penuh. Level kepenuhanmu bergantung pada level kekosonganmu. Miliki gaya hidup hamba. Yang pertama, gaya hidup komunitas. Yang kedua, gaya hidup hamba. Itu yang membuat Anda punya alat pengaruh dalam kehidupanmu. Oke? Hidup dalam komunitas melepaskan pengaruh. Memiliki gaya hidup hamba melepaskan pengaruh. Dan yang terakhir, kita kembali di ayat yang tadi. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-7, bagian yang terakhir. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu yang tadi saya bahas. Oke? Ayat 6 dan 7 saya udah bahas. Yang walaupun, sekali lagi saya bacakan ayat 6 dan 7, saya gabungkan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi memang Yesus dengan sengaja, dengan sadar dan sengaja memutuskan hadir sebagai seorang hamba. Spiritnya itu, spiritnya kehambaan gitu. Memang dia yang putuskan kalau saudara baca ayat ini. Dan mengambil rupa seorang hamba. Berarti nggak ada paksaan. Dia sendiri yang mengambil rupa, Alkitab bilang. Mengambil rupa. Berarti keputusan yang didorong oleh sebuah kerinduan, bukan karena keterpaksaan, bukan. Nah, ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya bacakan ayat ke-8. Dalam terjemahan yang lain menulis, ayat 7 saya bacakan dulu ayat ke-7. Dan kemudian saya pindah ayat ke-8. Ia mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya. Dan mengambil sikap seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Wow. Ada pilihan kuasa, ada pilihan kemuliaan di tangan Yesus. Tapi Alkitab menulis, dia mengesampingkan kuasa, dia mengesampingkan kemuliaannya, dan dia putuskan ambil sikap sebagai seorang hamba. Makanya, karena Anda ambil sikap sebagai seorang hamba, jangan heran, kuasa, pengaruh, kemuliaan Anda akan terima.
Ayat ke-8. Ia lebih merendahkan dirinya lagi, bahkan sampai mati di kayu salib seperti seorang penjahat. Yang terakhir, yang ketiga. Apa kunci? Supaya kita bisa melepaskan pengaruh dimanapun kita hadir. Di pekerjaan kita, di pelayanan kita, di lingkungan sosial kita, dengan tetangga, dengan orang lain, dengan siapapun. Yang pertama, hiduplah dalam komunitas. Yang kedua, miliki gaya hidup kehambaan. Dan yang terakhir, gaya hidup ketaatan. Taat sampai mati. Saudara yang dikasih Tuhan, ketaatan itu bukanlah sebuah beban. Sebab di ayat ini, Yesus sadar dan sengaja kok. Dia taat sampai mati. Bahkan Yesus dalam kitab Injil Yohanes menulis, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara percaya bahwa apapun yang saudara makan dalam keseharianmu, itu menentukan kekuatanmu, bukan? Apa yang saya makan, itu mempengaruhi kekuatan tubuh saya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah itu definisi ketaatan? Berarti ketaatan itu bukan beban. Ketaatan itu kekuatan. Makin taat, Anda makin kuat. Jadi kalau saudara tanya, apa kunci kekuatan? Apa kunci roh Yesus Kristus begitu bugar 3,5 tahun melepaskan pengaruh kemanapun dia pergi? Sederhana, karena dia terbiasa hidup dalam ketaatan kepada Bapaknya. Makanya makin taat, makin kuat harusnya. Kalau saudara berkata hari ini ketaatan itu beban, mari singkirkan cara berpikir demikian. Sebab justru ketaatan itu kekuatan. Ya, ketaatan itu kekuatan. Berarti waktu saya makin taat, saya makin kuat menjadi pelaksana Tuhan. Firman Tuhan. Makin saya taat, saya makin melihat keajaiban-keajaiban Tuhan di depan saya. Makin saya hidup dalam ketaatan, saya menarik favor demi favor dalam kehidupan saya. Bagaimana dengan ketaatan saudara hari ini? Saya berdoa, 3 kunci ini akan membuat saudara paham dan sadar bahwa untuk melepaskan pengaruh, saudara harus memiliki, tinggal dalam sebuah komunitas. Live in, hidup, bukan cuma di pinggir, bukan cuma melihat dari jauh, bukan cuma ada di dalam kumpulan, tapi masuk tenggelam, bersatu dalam kumpulan itu. Yang kedua, miliki gaya hidup hamba. Sebab kehambaan, nilai utama dalam kita melayani. Sejauh mana kepemimpinan saudara, sejauh itulah harusnya saudara melayani. Dan yang terakhir, ketaatan saudara justru jadi pemicu pengaruh saudara dilepaskan. Ketaatanmu akan membuat Anda memperoleh kekuatan berlimpah, kasih karunia berlimpah dari Tuhan. Biar hari ini saya berdoa, 3 alat pengaruh ini menjadi alat pengaruh kehidupan kita. Alat pengaruh kehidupan Anda dan saya berdoa, terang Kristus dan pengaruh Kristus hadir melalui dan lewat kehidupanmu dimanapun saudara pergi dan berada. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, buat kebenaran yang sudah kami terima. Bapa, biar kami hadir dimanapun kami pergi dan berada. Kami tidak melepaskan pengaruh seperti apa yang ditunjukkan dunia ini. Kami nggak melepaskan pengaruh berdasarkan contoh-contoh dunia ini. Yang seringkali pengaruh itu dilepaskan dengan manipulasi. Pengaruh itu dilepaskan dengan dominasi. Pengaruh itu dilepaskan dengan intimidasi. Tapi hari ini kami mau hadir melepaskan pengaruh dengan gaya hidup komunitas. Gaya hidup berkelompok. Gaya hidup kebersamaan. Kami mau hidup dalam sebuah gaya hidup kehambaan. Dan kami mau belajar punya gaya hidup ketaatan. Dan kami percaya waktu kami punya 3 hal ini, akan meluaslah pengaruh kami. Sebab orang melihat kehidupan kami, orang boleh melihat Kristus bersinar, Kristus terekspos, Kristus terlihat dengan nyata dalam kehidupan kami. Dan berujung, Tuhan yang mendapatkan kredit poin, kerajaanmu yang mendapatkan keuntungan dari semua yang kami lakukan.
Kami rindu menyenangkan hati Tuhan dan memperbesar, memperlebar kerajaan-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa, urapi kami dan pengurapan yang sama membuat kami pergi dan kehadiran kami dimanapun kami menjadi jawaban. Kami pemecah masalah, kami pemberi solusi dimanapun kami hadir. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Bersama berkata, amin, amin. God bless you all.